Halo, saya dengan Agung, saya dari Visonic. Saya akan menjelaskan apa itu Visonic. Visonic adalah company display yang sangat fokus di bidang display. Dan kita sudah berdiri di tahun 1987 hingga sekarang, jadi lebih dari 35 tahun kita sangat berkecimpung di dunia display. Dan solusi kita cukup luas, dari ukuran 5 inch sampai dengan 760 inch kita memiliki solusi di bidang display. Headquarter kita ada di USA dan kita adalah perwakilan dari Visonic Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Dan kita sangat sekali fokus di bidang edukasi khususnya untuk interactive panel dan kita mempunyai banyak solusi di bidang edukasi. Oke, di sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu line up-nya Visonic. Jadi line up Visonic itu kita terdiri dari ukuran paling kecil di 5 inch sampai dengan ukuran paling besar di 760 inch. Dari setiap masing-masing solusi produknya kita memiliki berbagai macam line up. Yang pertama kita punya line up industrial display. Industrial display itu apa? Jadi dia adalah salah satu perangkat yang memang kita siapkan untuk segmen industrial. Jadi dari segi ketahanan panelnya, kemudian juga IP rate-nya, itu sudah kita siapkan khusus di bidang industrial. Jadi kalau misalkan kita ada kebutuhan mengenai kios, kita ada kebutuhan mengenai antrian, ataupun kita mempunyai kebutuhan untuk custom pembuatan layar touchscreen, kita bisa menggunakan teknologi industrial display. Oke. Kemudian kita juga memiliki solusi line up dari monitor. Monitor kita juga cukup luas range-nya dari segmen bisnis, kemudian juga monitor touchscreen, dan juga kita mempunyai monitor gaming. Jadi untuk Visonic mengenai line up monitor, kita mempunyai berbagai macam segmen line up. Kemudian untuk commercial display, ini biasa kita sebut dengan WPD ataupun CDE. Jadi untuk kebutuhan ruang meeting yang based on-nya untuk rapat, kita mempunyai solusi menggunakan commercial display ataupun kebutuhan untuk signage. Jadi perangkat signage ini sudah dilengkapi juga dengan software-nya yang sudah embedded. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk mengupload konten, kita nggak perlu lagi colok USB, kita tinggal mengupload via cloud. Ataupun kita juga bisa menggunakan server kita ketika kita pengen mengupload konten. Dan untuk ukuran range-nya, komersial display kita ada dari ukuran 43 inch sampai dengan 105 inch kita punya. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen interactive display ataupun interactive flat panel. Kita dari Visonic punya series interactive flat panel dari ukuran 55 inch sampai range di 98 inch. Tapi kalau di ukuran ultra wide-nya kita memiliki segmen dari ukuran 92 dan juga 105 inch. Dan kalau lebih besar dari itu, kita juga punya interactive flat panel di ukuran 110 inch. Jadi segmen untuk interactive flat panel kita range-nya cukup luas dari 55 inch, 65 inch, 75 inch, 86 inch, dan juga 98 inch. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari itu, kita sudah siapkan dengan segmen yang tadi. Kemudian masuk ke segmennya projector, di Visonic kita mempunyai line up dengan segmented dari on the go. Kita juga punya projector yang home entertainment, ataupun kita punya large screen, ataupun kita punya yang 4K resolution. Jadi untuk segmen dari projector ini kita cukup luas juga range-nya dari Visonic kita miliki. Dan yang terakhir untuk berbicara LED, solusi LED One kita mempunyai LED indoor. Dan LED indoor ini kita berikan jadi 3 kategori. Tipe yang movable ataupun yang bisa dipindah-pindah dengan tipe namanya LDS, ataupun tipe yang fixed size kita punya dengan tipe LDM. Tapi kalau misalkan kita punya kebutuhan yang custom sesuai dengan kebutuhan ukuran, kita juga punya dengan tipe namanya LDC. LDC ini biasanya akan kita hitung berdasarkan case kalkulator ataupun kebutuhan dari customer. Kurang lebih seperti itu line up-nya. Sekarang kita akan masuk mengenai bisnis segmentasi dari produk Visonic itu bisa kemana saja. Jadi produk Visonic ini bisnis segmentasinya cukup luas. Kita punya bisnis segmentasi di bidang B2B yang biasanya umumnya kalau misalkan kita penggunaan untuk ruang rapat, itu kita bisa menggunakan interactive flat panel, ataupun kita butuh untuk wireless presentation display, kita punya dengan CDE. Kemudian kalau misalkan kita butuh di luar dari itu, kita juga memiliki solusi segmen B2B untuk ruang rapat dengan menggunakan proyektor. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau bicara segmen di bidang industrial ataupun di manufacturer yang membutuhkan layar panel. Di Visonic pun juga kita mempunyai grade panel yang sangat khusus, yaitu namanya industrial display, di mana industrial display ini sudah kita siapkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu yang dimana mempunyai layar touchscreen yang sangat khusus, baik dari IP rate-nya sampai ketahanan durability dari suhu dan juga penggunaan
dari daily activity-nya, baik untuk penggunaan kios, tadi saya bilang kalau misalnya kita mau bikin kios itu dia bisa, ataupun mau membuat semacam mesin khusus di bagian manufacture. Terus bagaimana juga untuk segmented product VisoNik di segmen B2G ataupun business to government. Kita untuk business to government segmennya cukup luas, seperti dari proyektor, kita juga bisa masuk di segmen tersebut. Kalau misalkan pemerintahan butuh device ataupun perangkat proyektor dengan ukuran yang cukup besar, kita punya proyektor yang kita miliki dari VisoNik. Terus kalau misalkan dibutuhkan untuk ruangan rapat ataupun ruang meeting, VisoNik juga punya produknya dengan papan tulis interaktif ataupun interactive flat panel. Range-nya juga cukup luas, dari 55 inch sampai dengan 98 inch kita punya. Ataupun kalau misalkan pemerintahan dia butuh layar yang besar, kita juga punya layar LED untuk kebutuhan big screen dari ukuran 110 inch sampai dengan 760 inch. Dan juga VisoNik juga bisa masuk ke segmen B2G, misalkan kalau misalkan pemerintah ada kebutuhan monitor display, kita punya solusi di monitor displaynya. Sama juga seperti halnya B2B tadi, pada umumnya kalau misalkan di sektor B2B ada kebutuhan layar monitor untuk corporate, kita juga punya segmented tersebut. Bagaimana sekarang kalau kita berbicara dengan segmented bisnis di bidang hospitality? VisoNik pun juga bisa masuk ke dalam segmen seperti itu dengan menggunakan perangkat CDE untuk kebutuhan signage-nya. Itu bisa kita terapkan di segmen hospitality. Terus kalau misalkan ada kebutuhan mengenai layar yang tadi kita bilang untuk bikin kios antrian, kita juga dari VisoNik mempunyai solusi di industrial display-nya. Kalau untuk hospitality pun ada kebutuhan mengenai monitor ataupun segmen-segmen menggunakan layar touchscreen di ruangan office-nya, kita juga bisa menggunakan solusi monitor di VisoNik yang kita miliki. Kalau untuk ruang rapat, kita memang bisa menggunakan dua segmen line up. Yang tadi saya bilang, kita juga bisa menggunakan interactive flat panel, ataupun kita juga bisa menggunakan segmented projector untuk kebutuhan ruangan rapat. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi dari kebutuhan customer. Bagaimana kalau misalkan customer ada segmented tertentu ataupun partner ada kebutuhan dari permintaan customer. Contohnya, ada user misalkan dia ada kebutuhan perangkat yang pengen bisa di-manage ataupun dikontrol. Sebenarnya VisoNik mempunyai solusi seperti itu. Kita mempunyai solusi dengan nama My Manager. Jadi My Manager ini adalah software yang kita siapkan untuk bisa memanage kebutuhan user, yang dimana ketika user pengen ada kebutuhan perangkat di ruang rapat, di ruangan kelas, dia pengen bisa memanage tampilan dari IFP-nya, dan dia juga pengen bisa mengontrol tim IT-nya. Dengan adanya My Manager ini, tim IT itu dengan sangat mudah sekali bisa memanage IFP baik dari gedung A ataupun gedung B, dan nanti tim IT tersebut bisa mengirimkan konten broadcast media, ataupun tim IT juga bisa melakukan controlling dengan menggunakan remote. Jadi ketika kalau misalkan user bertanya, Pak, saya ada kebutuhan untuk bisa memanage oleh tim IT dari jauh, saya nggak mau ada tim IT di dalam ruangan. Kita bisa menggunakan software ini sebagai solusi di ruangan tersebut, karena solusi My Manager ini bisa digunakan juga untuk produk-produk IFP VisoNik, kemudian CDE VisoNik ataupun signage VisoNik, dan juga LED dari VisoNik. Jadi ketiga line up produk ini dalam satu ekosistemnya akan semua sama, tidak perlu menggunakan software yang lain. Jadi kalau misalkan dalam kebutuhan hal tersebut partner ada yang ataupun user pengen ada cari 3 barang tersebut dalam satu ruangan ataupun dalam satu gedung, kita bisa jadikan sebagai satu paket yang sama. Di dalam gedung itu misalkan kebutuhannya IFP ada 20, kemudian CDE-nya ada sekitar 5, ada LED-nya 1 unit, terus pengen bisa dikontrol oleh all system dengan satu kebutuhan software yang sama, kita bisa menggunakan software My Manager ini untuk bisa memanage. Jadi kebutuhan customer dengan hal seperti itu sebenarnya basically-nya dari produk VisoNik ini sudah bisa menjawab. Tadi saya bilang, selain dia bisa untuk mengontrol, dia juga bisa mengirimkan konten-konten sesuai dengan kebutuhan dari tim IT-nya. Kalau misalkan tim IT ada kebutuhan untuk mengirimkan informasi ke ruangan rapatnya, kemudian IFP-nya sedang dipakai, ataupun ketika rapat dari usernya dia pengen ada informasi yang diberikan langsung oleh pusat, tim IT itu ataupun tim regional bisa langsung menggunakan My Manager ini langsung ke semua perangkat device secara bersamaan tanpa perlu menggunakan software yang lain. Jadi memang ini adalah solusi yang cukup lumayan menarik ketika kita memberikan solusi dalam kebutuhan memanage dari perangkat-perangkat VisoNik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai case yang sering terjadi pada kebutuhan LED di customer. Jadi terkadang ada berbagai macam customer yang membutuhkan perangkat
LED besar ataupun dia membutuhkan layar yang besar ketika ditanya mengenai apa solusi yang tepat yang bisa digunakan. Nah, ViewSonic memiliki solusi tersebut. Jadi memang kalau untuk kebutuhan layar yang besar itu ada berbagai macam segmen. Kita juga bisa menggunakan teknologi proyektor dan kita juga bisa menggunakan teknologi LED. Nah, untuk menjawab dari solusi kebutuhan layar yang besar ini, memang LED itu biasanya sering dipakai di dalam kebutuhan tersebut. Karena apa? Karena penggunaan LED itu secara hasil dia jauh lebih enak dilihat. Dan juga secara looks dia sangat mudah digunakan. Dan memang LED yang kita tawarkan dari ViewSonic kita berbeda dengan LED yang lainnya. LED kita terdiri dari 3 jenis ukuran ataupun 3 jenis model. Yang pertama kita punya solusi dengan LDM series, di mana LDM series ini bisa menjawab kebutuhan customer yang memang sudah tahu nih ketika di ruangan tersebut dia membutuhkan layar 2x3. Kita mempunyai LDM dengan ukuran fixed size di ukuran 136 inch, itu bisa menjawab dengan kebutuhan 2x3 meter dari kebutuhan LED. Terus kalau misalkan dia lebih besar lagi, kita punya di ukuran 163 inch, dan yang paling besarnya lagi kita juga punya ukuran 230 inch di tipe LDM ini. Terus kalau misalnya juga customer, dia ada kebutuhan, saya butuh layar besar tapi pengen dipindah-pindah dengan kemudahan yang sangat mudah. ViewSonic pun juga memiliki solusi produk tersebut dengan tipe LDS, di mana tipe LDS ini bisa digunakan untuk movable, kita bisa pindah-pindah dengan sangat mudah ketika dinyalakan perangkat tersebut tanpa perlu tambahan perangkat. Jadi dia sudah based on-nya Android, kita bisa lipat dan juga sudah diikutkan dengan flex case-nya langsung. Jadi perangkat ini bisa kita pindah-pindah dengan mudah. Nah, sekarang juga bagaimana kalau misalkan partner ataupun user dia mencari produk yang custom ataupun kebutuhannya tidak sesuai dengan fixed size yang kita miliki ataupun movable yang kita miliki. Dia ada kebutuhan untuk pemasangan misal 7 kali 1 meter untuk kebutuhan media informasi. Nah, ViewSonic bisa menjawab kebutuhan itu dengan menggunakan produk LDC. Karena secara produk LED kita yang tipe LDC ini kita bisa custom size dengan kebutuhan customer. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat custom kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Termasuk juga dengan scale-nya dari 16:9, 12:1 itu bisa kita gunakan untuk penggunaan dari LDC ini dalam kebutuhan solusi LED. Dan LED kita yang jadi berbeda dengan market adalah LED kita menggunakan teknologi GOB, Glue on Board. Itu yang menjadi scale produk kita berbeda dengan market pada umumnya. Dan untuk instalasinya, karena kita berbase all-in-one, jadi instalasinya sangat cukup mudah untuk kita lakukan instalasi. Demikian penjelasan saya mengenai ViewSonic. Jika ingin mengetahui produk ViewSonic lebih lanjut, bisa mengunjungi website viewsonic.com. Terima kasih. Halo, nama saya Andrew, saya dari ViewSonic Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan dari viewboard ViewSonic. Nah, di sini kita akan membahas cara menggunakan atau menyalakannya pertama kali terlebih dahulu. Kita cukup tekan tombol ini 1 kali saja. Ini adalah tampilan dan model dasar dari ViewSonic Viewboard. Dan di sini kalau kita lihat ada 2 buah pena yang ini dimana sudah menggunakan teknologi magnetik. Jadi ini bisa kita lepas pasang. Kemudian di sebelah kanan di sini ada connectivity port, di mana di sini ada port dari Type-C, kemudian ada HDMI, dan ada tambahan USB slot di sini juga. Kemudian kalau kita bergeser ke sebelah kanan dari layar display, di sini yang pertama kita ada OPS slot. Ini adalah slot untuk aksesoris Windows. Dan juga ada tambahan-tambahan input connectivity port lainnya seperti HDMI, LAN, dan juga USB tambahan. Untuk pengoperasian dari ViewSonic Viewboard ini sangat-sangat mudah, di mana untuk di bawah kanan dari sisi layar, di sini kita bisa lihat sudah banyak sekali hotkey dan shortcut yang disediakan. Yang pertama di sini adalah untuk profile, di sini kita bisa sign in dan sign out. Kemudian ada untuk opsi Wi-Fi, konektivitas Wi-Fi, konektivitas Ethernet atau LAN. Kemudian juga ada volume slider di sini, di mana volume slider ini bisa kita gunakan untuk mengatur suara, dan juga ada brightness slider. Oke. Dan di mana untuk brightness slider di sini kita sudah ada kecerahan otomatisnya juga, di mana kita sudah memiliki light sensor di dalamnya. Kemudian di sini juga ada untuk tutorial cara penggunaan dari viewboard ini secara online. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam operating system. Di operating system ViewSonic Viewboard ini dia menggunakan OS bawaan Android 11. Di mana Android 11 ini juga bisa dikombinasikan dengan ViewSonic OPS atau VPC, di mana kita bisa mengubahnya menjadi operating system Windows.
Cara untuk masuk ke dalam operating system Windows-nya adalah dengan kita klik salah satu tombol di pinggir sisi layar. Kita klik sekali. Kemudian kita pilih input source dan kita masuk ke menu PC. Baik, untuk kembali ke menu Android-nya, kita cukup tekan sekali di tombol sisi layar. Kemudian kita pilih input source dan kita pilih menu Android. Untuk melakukan presentasi nirkabel pada ViewSonic Viewboard, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama VCache. Cara menggunakan dari VCache ini, kita cukup tekan sekali pada tombol sisi layar, kita pilih menu aplikasi, kemudian kita pilih menu VCache. Untuk memulai presentasi nirkabel dari perangkat berbasis Windows, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama VCache Sender. Nah, dari VCache Sender kita tinggal pilih yang bernama daftar perangkat, kemudian kita pilih perangkat yang bernama sama dengan yang akan kita gunakan, dan kita bisa langsung memulai presentasi nirkabel secara langsung. Untuk pengoperasian dari Windows, kita memiliki aplikasi VCache Sender ini, yang mana kita bisa menggunakan fitur sentuhan dua arah, di mana kita bisa mengontrol atau mengendalikan perangkat berbasis Windows ini secara langsung dari papan tulis. Kemudian untuk menyambungkan atau menambahkan perangkat lainnya, apabila kita ingin melakukan presentasi nirkabel secara simultan, kita juga bisa menambahkan bahkan dari laptop, PC, ataupun juga smartphone lainnya. Dengan contohnya di sini kita menggunakan iPhone, di mana untuk Apple ekosistem ini kita bisa pilih yang bernama screen mirroring menunya. Kita klik satu kali, lalu kita pilih di perangkat yang sama. Kita berikan izin di sini, maka dia akan otomatis masuk juga. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dari perangkat lainnya berbasis Android. Kita tinggal pilih juga menunya. Lalu kita pilih nama perangkat yang sama. Kemudian kita berikan permission juga. Oke, jadi untuk ketiga perangkat ini dia sudah berjalan bersamaan secara simultan. Namun memang ada keterbatasan di sini, di mana kalau misalkan kita menggunakannya dari handphone atau tablet, kedua device ini tidak bisa kita lakukan sentuhan dua arah, hanya bisa dilakukan kepada perangkat berbasis Windows. Kenapa? Karena untuk perangkat berbasis handphone atau tablet itu dianggap sebagai barang-barang yang bersifat sensitif. Selain dari VCache Pro, untuk melakukan presentasi secara nirkabel, ViewSonic juga baru-baru ini meluncurkan sebuah aplikasi atau opsi lainnya yang bernama AirSync. Untuk cara penggunaannya, kita bisa langsung ke home screen, lalu kita pilih untuk menu AirSync. Kemudian untuk AirSync ini sendiri, dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah opsi untuk melakukan presentasi nirkabel secara jarak jauh dari koneksi internet seperti ini. Jadi kita tinggal buka dari browser kesayangan kita, bisa menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge, lalu kita buka airsync.net. Kemudian di sini kita juga bisa memasukkan untuk kode yang ada di sebelah kiri layar. Kemudian ada one time password-nya. Kita masukkan one time password-nya. Kita klik next. Kita berikan permisi. Kemudian kita bisa pilih untuk sharing layar seperti ini. Selain dari konektivitas dari internet atau berbeda jaringan, AirSync ini juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu dia mendukung sampai dengan 6 perangkat secara simultan. Dan ini bisa kita gunakan sama seperti penggunaan menggunakan VCache. Cukup klik sekali pada screen mirroring, kemudian kita pilih nama perangkapnya, kemudian kita masukkan password yang diberikan. Kemudian kita juga bisa melakukan koneksi dari perangkat Android, sama seperti menggunakan VCache. Kita pilih nama perangkatnya, lalu kita bisa memulai presentasi nirkabel. Berbeda dengan menggunakan VCache, di mana kalau VCache itu nanti untuk layarnya dia bisa memiliki susunan yang cukup unik ya, seperti tadi ada yang full screen. Kalau menggunakan AirSync dia tidak bisa di setting seperti itu. Jadi dia memang sudah terbagi secara langsung menjadi 4 buah bagian. Namun di sini tidak perlu khawatir, kita masih bisa melakukan presentasi secara full screen. Misalnya kita ingin melakukan fokus terhadap satu buah perangkat, kita masih bisa melakukannya secara mandiri. Demikian panduan pengoperasian fitur dari presentasi nirkabel menggunakan ViewSonic Viewboard. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk mengunjungi website kami di viewsonic.com. Terima kasih.